Roh 16 sama kebenaran. 14. Ya, roh kebenaran itu untuk nubuatan untuk Muhammad ya. Yohanes 14. Nah, roh kebenaran itu kan di dalam kitab suci ini kan Roh Kudus. Jadi itu untuk Muhammad. Nubuatan untuk Muhammad ya, oke? Itu kan tadi kata Ucup. Baik, saya ikuti alurnya Yusuf PI. Baik. Jadi Yusuf PI berstatement kalau Yohanes 16 ayat 14 13 14. ya 13 14 roh kebenaran itu dinubuatkan untuk kedatangan Muhammad. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong semua. Tepuk tangan ya. Kalau begitu kita ikuti saja alurnya Yusuf PI. Nah, kalau begitu Yusuf PI, jika kamu mengakui Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 itu nubuatan untuk Muhammad, roh kebenaran, di mana roh kebenaran itu adalah Roh Kudus juga roh penghibur, maka kamu harus sembah siapa yang mengutus roh kebenaran itu Muhammad. Baca ayat 16 Yohanes 16 ayat 7. Oke. Silakan baca. Siapa yang mengutus roh kebenaran penghibur itu siapa? Bentar, Yohanes ya? Ya, Yohanes 16 ayat 7. Saya buka dulu. Gak apa-apa ya, pakai terjemahan LAI aja saya nih, ya. Ya, nggak apa-apa. Kali ini nggak apa-apa. Karena di rumah, ya oke. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus? Itu kan yang berkata Tuhan Yesus Hamasiah, bahwa dialah Ya yang kan, mengutus. Iya, dia yang mengutus penghibur roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, karena itu nubuatan untuk nabimu, maka kamu harus sembah siapa yang mengutus Muhammad. Jadi yang mengutus Muhammad adalah Yesua Hamasiah. Wow, haleluya, haleluya. Makanya sembah dong yang mengutus nabimu, yaitu Muhammad, Yesua Hamasiah. Bagaimana? Baik. Mulai sekarang bertobat, baptis. Sama seperti nabimu sembah Yesua Hamasiah, karena yang mengutus nabimu kan Yesua Hamasiah toh. Ya, bagaimana? Oke, udah? Baik. Ya gini, yang mengutus itu adalah Tuhannya Yesus, Mbak. Sudah jelas di situ Yesua Hamasiah. Lah ini. Yohanes 16 ayat 7. Kan yang mengutus siapa? Kan Yesua Hamasiah toh? Nih. Bentar. Saya tunjukkan sama Anda. Ya. Nih. Kalau kita lihat apa? Aku minta kepada Bapa, di ayat yang lain Yesus juga ngomong. Aku nih Yohanes 14 ya, 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi yang mengutus itu Tuhannya Yesus. Ya wajar kata kamu, Mbak Mikana, ya kita harus menyembah Tuhannya Yesus, betul. Bukan menyembah Yesusnya, tapi menyembah Tuhannya Yesus yang mengutus roh kebenaran itu. Macam mana pula? Ya, betul. Bapalah yang mengutus Roh Kudus itu, karena Yesus Hamasiah adalah Bapa. Coba baca Yohanes 20 ayat 22. Roh Kudus yaitu roh kebenaran keluar dari diri siapa? Coba baca. Yesus Hamasiah adalah Bapa. Iya, coba baca Yohanes 20 ayat 22. Coba baca. Iya, coba baca. Bentar, Roh Kudus, roh kebenaran keluar dari dalam diri siapa? Silakan baca. Yohanes berapa tadi? Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Cuma itu. Roh Kudus itu kan roh kebenaran. Jadi Roh Kudus, roh kebenaran itu keluar dari diri dalam Yesua Hamasiah, yang dimana dia adalah Bapa. Makanya kamu itu jangan jadi maling Ucup. Kamu itu Yohanes 14. Bentar dulu, diam dulu. Dari mana? Loh,
Coba baca Yohanes 14 secara lengkap. Kan Roh Kudus itu roh kebenaran juga, roh penghibur. Roh Kudus itu dikatakan roh kebenaran dan juga penghibur toh. Makanya kamu jangan baca setengah-setengah dong. Baca Yohanes 14 semuanya. Di situ Roh Kudus itu disebut juga roh kebenaran, itu penghibur, penolong. Nah, makanya penolong, penghibur, dan juga roh kebenaran itu disebut Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu roh kebenaran, penghibur, penolong itu keluar dari dalam diri siapa? Dari dalam diri Yesus HaMasiah. Nah, kalau kamu berstatement bahwa Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 itu adalah nubuatan untuk Muhammad, maka kamu harus menyembah siapa yang mengutus nabimu, yaitu Yesua HaMasiah. Tapi kamu memang gak akan pernah mengakui itu. Kenapa? Kamu maling, Ucup. Kamu tahu gak maling, Ucup? Maling itu kalau dia maling mobil Pajero si B, si maling itu gak akan pernah mengakui siapa pemilik mobil itu. Begitu pula kamu. Kamu itu ya harus validasi dari kitab kami. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 itu untuk nabimu. Sementara kamu mengabaikan siapa yang mengutus nabimu. Karena apa, Ucup? Karena kamu maling. Itu saja. Udah. Oke. Ya. Mbak Mikana, ya, coba bedakan roh penghibur dengan roh kebenaran itu kayak gimana? Saya nggak ngerti penjelasan Anda. Tolong Anda ya tunjukkan sama saya roh kebenaran adalah roh penghibur. Karena di sini ada dua yang dikatakan oleh Yesus. Mari kita baca ya konteksnya. Nih ya. Nih, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang. Ini orang ya. Orang, bukan roh gitu. Ya. Bukan Casper, bukan roh ya. Yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, kata Yesus ya. Nah, terus kata kamu di ayat dua-duanya ya, di ayat dua-duanya. Terus bentar. Nih. Di ayat 26-nya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini maksudnya apa? Roh yang suci kan? Roh penghibur itu. Iya, Kudus, makanya namanya Kudus itu suci. Iya, makanya kamu baca dong dari Yohanes 14 ayat 16 sampai semua sampai 31. Jadi penghibur, penolong, roh kebenaran itu Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menghibur umatnya, yang menolong umatnya, yang memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Karena apa? Dia adalah Roh Elohim itu sendiri. Tapi kamu sungguh terlalu nekat. Roh kebenaran itu, penghibur itu, Roh Kudus itu kamu tafsir untuk nabimu, sementara kan nabimu itu manusia. Nah, sekarang nabimu ada di mana? Nabimu ada di mana sekarang? Enggak, jawab dulu. Nabimu sekarang ada di mana? Kenapa kamu dulu. Berarti saya mau kritik narasimu. Kok kritik narasiku? Kan di situ kitab suci berkata bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur, dia penolong, dia roh kebenaran. Jadi itu semua satu. Karena apa? Sifat-sifat dari Roh Kudus itu adalah dia kebenaran. Bukan, masa orang kan roh, kan berbicara roh toh. Ini orang kata Yesus. Bukan roh kata Yesus. Dia minta orang, bukan roh. Nih Yesus ngomong. Ucup, roh itu manusia atau roh? Roh beda dengan manusia. Ya udah, Muhammad manusia atau cuma roh doang? Iya, Nabi Muhammad itu orang. Lah, kenapa kau tafsir itu untuk si Muhammad? Cuman ya kamu ini, sungguh terlalu nekat kamu. Ini coba baca. Aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang. Bukan memberikan kepadamu roh, bukan. Tapi memberikan seorang. Apanya Roh Kudus? Bilangnya Roh Kudus. Coba orang kamu yang diminta Yesus. Iya, itu untuk merujuk kepada oknum pribadi Roh Kudus. Bukan berarti
orang di situ Jadi Roh seorang, Kudus artinya itu orang. aduh, bukan. Karena gini, makanya kalau kamu diskusi sama aku, ya coba kamu dibaca Yohanes 14 ayat 16 terjemahan YLT. Di situ nggak ada seorang, ya. Makanya terjemahan YLA itu kurang tepat. Tidak ada di situ kata seorang. Jadi penghibur itu adalah roh. Nah, makanya saya tanya, nabimu itu manusia atau roh? Manusia, nabiku seorang. Iya. Loh, tapi kenapa kamu tafsir untuk nabimu? Karena di situ roh kebenaran itu berbicara tentang roh yang tidak kelihatan. Lah, yang Loh, kok dimaksud oleh lah. Yesus, dia minta kepada Bapa, roh kebenaran itu berbentuk seorang penolong. Gimana sih? Oke. Ya, Nih, saya Yesus tunjukkan yang dulu ngomong terjemahan roh nih. kebenaran, roh kebenaran itu seorang penolong, orang yang diminta Yesus. Coba baca di sini. Ini aja baca nih. Nih, coba baca. Kamu bacakanlah. Oke, saya baca ya. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Jadi sebenarnya di situ tidak ada kata seorang, tapi penghibur yang lain, karena itu berbicara tentang roh. Roh itu tidak kelihatan, roh itu bukan manusia. Itu berbicara tentang roh Elohim. Tapi kamu tafsir secara bebas itu untuk nabimu, sementara nabimu manusia. Dan sekarang nabimu ada di mana coba? Jawab, nabimu ada di mana sekarang? Oke. Nih ya. Jadi Mbak Mikana, saya lihat nih parakletos ya bahasanya. Seorang penolong tuh parakletos. Yang artinya penghibur, penolong, seorang bukan roh. Loh, parakletos itu namanya penghibur, bukan seorang. Ya, pengantara nih, Loh, pengantara. parakletos pengantara. itu penghibur, bukan atau seorang. Kok seorang? Seorang perantara. Parakletos itu penghibur. Jangan kau tambah-tambah seorang. Itu bukan manusia. Bukan saya yang tambah, Alkitab Sabda yang ngomong. Iya, tapi di situ bukan manusia. Parakletos itu penghibur, roh kebenaran, bukan manusia. Nah, sementara nabimu manusia. Jawab dulu, nabimu ada di mana sekarang? Alkitabmu bilang manusia seorang. Iya. Alkitabmu Nabimu ada di mana sekarang? Nabimu Ucup. Yusuf, nabimu sekarang di mana? Gak bahas nabiku, bentar. Ini sudah clear, sudah komplit, sudah selesai, sudah tuntas. Roh Lah, kebenaran itu Roh Kudus. ruah Elohim, nggak Roh Kudus. kelihatan. Roh Kudus, Nah, kalau nabimu Roh Kudus itu yang sekarang ada dimaksud di mana? seorang mana? Roh Kudus Ya yang Tuhan, orang di itu situ mana? terus. Itu seorang Roh Kudus. Oke, saya ikuti alurmu. Seorang Roh Kudus pun bukan berbicara tentang manusia. Itu adalah sebutan metafora, sebutan metafora. Itu sebutan metafora kepada loh. Itu sebutan metafora bahwa dia datang menyertai umatnya, bukan orang betul manusia. Parah nih si Ucup ini. Dia sendiri. Jawab dulu Yusuf, nabimu ada di orang macam mana? Iya, sebutan metafora Kok itu saya- seorang kok itu saya- ya Tuhan. Kok saya yang disalah-salahin, padahal kitabmu sendiri yang ngomong orang. Tuh seorang. Iya, itu sebutan Lihat kitab metafora ini, ya kitab. Tuhan. Ya, seorang. Tuh. Gimana? Lagi pula, kenapa kau terlalu nekat itu untuk nabimu? Sekarang nabimu ada di mana, Yusuf? Jawab dulu. Mbak Mikana, jangan meloncat Jawab dulu. dulu. Sekarang nabimu ada di mana? Iya, kenapa? Di sini kan Roh Kudus itu menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Dia ada dalam hati kami. Nah, sementara kami dalam hati kami nggak pernah ada yang Muhammad, Yusuf. Oke, Kemananya kamu ya. ini? Oke, sekarang nabimu ada di baik, mana? Mbak Mikana. Jawab, Yusuf. Kenapa kamu nggak bisa kita jawab? Bahas nanti. Saya masih bahas Yohanes ini. Kenapa kau loncat? Kan kamu kabur dari pertanyaan saya. Sekarang nabimu ada di mana? Bentar. Karena Roh Kudus itu menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Nah, apakah Muhammad menyertai kami? Emang Muhammad menyertai kami? Dalam hati kami aja nggak ada Muhammad. Macam mana mau menyertai? Coba lihat tuh Yohanes 14 yang kau bawa tadi. Ya, tuh. Tetapi Kenapa di penghibur, situ mulu? yaitu Iya, Roh walaupun Kudus. seorang itu merujuk kepada Roh Elohim, Roh Kudus yang diutus Yesus Hamasiah. Itu roh, berbicara tentang roh, bukan manusia, Usup. Jangan kamu bentar, berkutat Mbak di Mikana, situ saya baca mulu. sedikit ya. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Apa yang ditinggalkan, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kalau damai sejahtera yang ditinggalkan berarti Islam yang ditinggalkan. Yusuf, di situ diutus dalam namaku. Artinya dalam nama siapa? Ya iya. Jawab. Dalam diutus nama dalam nama Yesus Hamasiah toh? Iya. Nah sekarang kau sembah siapa? Yang akan diutus Yesus Hamasiah apa Muhammad? Yang ditinggalkannya apa? Loh, diutus dalam nama siapa? Dalam nama Yesus toh? Nah sekarang yang kamu agungkan Yesus Hamasiah apa Muhammad? Nah, jelas kan kena kamu kena sekamat dong kamu. Loh, karena apa? Yesus karena apa? menyuruh untuk mengikuti dia. Hah? Diutus iya, kamu kan disuruh di situ untuk memuliakan dia. Kata Yesus, ia akan membawa kamu dalam kebenaran. Yesus aja nyuruh ngomong dan memuliakan aku toh. Nabi Muhammad. Dan memuliakan aku toh di situ. Iya. Kamu sembah siapa? Sembah Yesus sama siapa Muhammad? Yang kita sekarang kamu sembah siapa? Yesus. Kan memuliakan. Loh, Yesus Hamasiah tidak punya Tuhan, dia adalah Yahweh itu sendiri. Tidak punya Tuhan. Kok? Oke, gini. Oke. Ya. Kalaupun, saya ikuti alurmu. Kalaupun Yesus Hamasiah, saya ikuti alurmu. Dengar dulu. Saya ikuti alurmu. Kalau Yesus Hamasiah punya Tuhan, lalu nama Tuhannya Yesus siapa? Dia memanggil Bapa di sini. Iya, Bapak itu nama diri apa bukan? Lah, itu bukan nama diri Bapak, itu kan gelar. Ya udah berarti namanya siapa? Sembahlah kan Tuhan bingung kamu kan? Allahmu. Allah. Bukan? Nggak ada bingung saya. Nih, kata Yesus ya. Allah itu nama ilah siapa? Ilah itu nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Ada nggak nabi-nabi dari Israel, rasul-rasul dari Israel yang pernah memperkenalkan sembah Allah? Ke situ lagi bahasnya. Loh. Kita kan bahas Bapak itu siapa, betul nggak? Iya, nama Bapak siapa? Nama Bapak, ya baik. Kita cari nama Bapak siapa. Baik, ya. Mari ya, kita dari Alkitab, jangan berdasarkan sudut pandang manusia. Ya, iya. Bentar ya. Bentar. Ini ada nggak nama Bapak? Pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapak. Oh, Bapak ini Tuhannya Yesus kan dulu? Ya. Nama Bapak siapa? Namanya saya tanya, namanya siapa? Ya Tuhan, kamu bisa tahu nggak sih pertanyaan saya, Usup? Oh, kalau nama Bapak Yesus kan bingung kamu. Nama Bapak siapa? Kalau kamu bilang Yesus Hamasiah punya Tuhan. Yesus nggak pernah nyebutin. Loh. Yusuf. Ayo. Coba baca Yohanes 14 ayat 7. Baik. Kita ikuti. Si Yusuf nggak bisa jawab siapa nama Bapak. Ya udah, makanya udah aku bilang si Yusuf ini hanya bisa maling haus validasi. 14 nomor 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Mana nama Bapak? Itu siapa yang berbicara? Itu siapa yang berbicara, Yusuf? Iya, kata kamu kan nama Bapak mana? Itu yang berbicara Yesus Hamasiah, betul nggak? Namanya siapa? Itu yang berbicara siapa, Yusuf? Yesus Hamasiah, betul? Ya, nama Bapak tadi mana? Disebut Yesus di mana? Ya, yang berbicara itu Yesus Hamasiah, betul? Iya, Yesus betul yang ngomong. Ya, yang berbicara itu kan Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah berfirman, jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia, melihat Bapa. Artinya melihat Yesus, melihat Bapa. Berarti siapa nama Mana Bapa? namanya? Loh, yang berbicara itu siapa? Namanya mana? Nama Bapak mana? Yang berbicara itu siapa? Kan Yesus Hamasiah. Berarti nama Bapak siapa dong? Bingung sendiri kan kamu? Kamu yang bingung, Sup. Aku tadi menjawab ya. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Bapak ya. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Bapa. Lalu kamu katanya buka Yohanes 14 nomor 7. Mana nggak ada nama Bapa disebut Yesus? Di situ Tuhan Yesus Hamasiah berfirman,
Sekarang kamu sudah mengenal Bapa dan melihat Bapa ini yang di depanmu. Berarti siapa itu Bapa namanya di situ yang berbicara? Yang berbicara itu siapa? Yesus Hamasiah toh? Namanya siapa? Namanya siapa nama Ya Bapak? Yesus Hamasiah, Yahweh Yesus Hamasiah namanya. Gak ada asumsimu Yesus Hamasiah namanya. Loh, yang Nggak ada berbicara itu Yesus siapa? menyebutkan Yang nama berbicara itu siapa? Yang berbicara Nggak itu ada. siapa? Oke, yang Di sini berbicara itu nggak ada siapa? Yesus menyebutkan nama Bapa Oke, adalah Yesus. baik. Nggak ada. Kamu tolak juga ya, kamu tolak. Kamu tolak ya. Kau. Coba kamu baca Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32, oke kamu tolak. Ulangan 32 ayat 6 dalam bahasa Ibrani, coba baca. Itu kitab Yahudi yang kita ngomong Yesus. Lah. Inilah dia ini. Kalau dibawa Nanti kita Loh, pakai nggak kitab boleh Yahudi seperti nanti. itu Yusuf. Kejadian sampai Wahyu itu orang Yahudi yang nulis itu semua. Jangan kamu kabur. Masalahnya gini, nggak ada di perjanjian Kejadian lama itu sampai Yesus Wahyu disebutkan Yusuf Yahudi. itu yang menulis orang Yahudi semua, orang Israel, dan itu firman Yahweh Yesus Hamasiah dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan Nggak kamu ada kabur di Yusuf. perjanjian lama Jangan Yesus itu kabur. diceritakan, nggak ada. Yusuf jangan kabur kamu Yusuf. Yusuf Dari jangan mana kabur. Di perjanjian lama ada Loh, Yesus. kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Apanya takut? Ya memang nggak ada Aku namanya tanya. Yesua di situ. Ya udah nggak ada, ngapain kau bawa? Loh, ya kan aku bilang nama Tuhan saya siapa Yusuf? Nama Tuhan saya kan Yahweh Kalau- Yesua. Dengar dulu Kalau Yusuf, dengar perjanjian dulu lama Yusuf, nggak Yusuf. ada namanya Yusuf, Yesus, nggak please, usah kau bawa. please, dengar dulu Yusuf. Dengar ya. Ah. Dari tadi siapa nama Tuhanku saya sebut? Ada Yesus enggak? Enggak kan? Namanya Yahweh Yesua. Itulah nama Tuhan saya. Itulah nama Bapa di surga. Makanya kamu baca Ulangan 32 ayat 6. Di situ siapa nama Bapa? Mbak Mikana, Adakah nih ya, kalian tadi kata menyembah kamu, dia? Gini, Dari Mbak tadi Mikana. siapa nama Tuhan saya sampaikan sama kamu? Kamu kan nggak bisa mendengar lawan diskusimu. Nama Tuhan saya dari tadi saya sebut Yesua Hamasiah, tapi kamu sebut Yesus. Yesus itu nama Helenisasi. Ah, Ya kalau yang kita lihat cari nama di Helenisasi awal di tadi, teks Ibrani nggak ada. Gini, yang kita cari di awal tadi Mbak Mikana adalah nama Bapa. Nah, Yesus pernahkah menyebutkan nama Bapa? Yusuf, Kan kata nama Bapa Tuhan itu saya adalah siapa gelar. Yusuf? Yusuf, nama Ah. Tuhan saya siapa dari tadi? Nama Tuhan kamu nyembah siapa? Loh dari tadi saya bilang nama Tuhan yang sesembah adalah Yahweh Yesua. Ada nggak Yesus mengatakan Bapa itu adalah Yahweh, kata Hah? Yesus? Oh Tuhan, kamu nyambung nggak sih diskusinya Yusuf? Nama Tuhan saya Yahweh Yesua. Dialah nama Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta. Kenapa kamu nggak nyambung Yusuf? Kan Yesus punya Tuhan toh Ah, tadi. Tuhan, aduh ya Tuhan. Lah, Itulah kamu ya. elah. Kamu itu hanya menghadapi Yesus Kristen-Kristen punya yang Tuhan. awam. Ya. Kamu berusaha memahami kitab Matius 11 suci. nomor 25 ya, Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Yusuf, nama Tuhan saya dari tadi siapa saya sampaikan di sini? Kamu kan menuhankan Tuh kan? Yesus toh. Mau kabur dia. Nah, kan? Dari Kabur tadi apa? ada nggak aku bilang nama Tuhan saya adalah Yesus. Nama Tuhan saya Yahweh Yesua. Yesus itu nama Helenisasi. Makanya saya nggak sebut itu. Baik. Kamu paham baik. nggak dari tadi? Ada nggak Yesus Makanya mengata aku kamu adalah lihat Yahweh? dulu. Coba lihat dulu di Ulangan 32 ayat 9 ayat 6 di situ nama Bapa siapa? Kok ke kitab Yahudi sih? Oh, ya udah. Lah, kok kita ini dia kabur nih, kabur. Kejadian sampai Wahyu itu semua yang nulis itu Mbak orang Mikana. Israel, orang Yahudi. Itu firman Bapa Yahweh Yesus Hamasiah dari Kejadian sampai Wahyu. Mbak Mikana, yang kita bicarakan itu Yesus. Yesus tidak ada di kitab Yahudi perjanjian lama, nggak ada. Loh, makanya dari tadi saya tidak membicarakan itu, saya tidak membicarakan nama Helenisasi, nama yang sebenarnya, nama aslinya siapa? Itu yang saya bicarakan tadi. Tapi kamu mau kabur terus. Karena apa? Kamu Ya tidak akan udah, pernah Kak. bisa membantah firman Tuhan. Kalau saya bawa kamu ke teks Ibrani, kamu akan apa? Ya mencret kamu, Ya kata udah. kata polemikus. Kalau tentang masalah Yesus berarti kita bahas perjanjian baru, di mana Yesus mengatakan nama Bapa itu Yahweh. Nah. Cari perkataan Yesus. Tuh kan? Ngaco malah ke Si Yusuf perjanjian hanya lama. bisa Yesus siapa nggak ada. Saya sudah bilang dari tadi nama Tuhan semesta alam itu Yahweh Yesua. Itu namanya. Kenapa kamu dari tadi nama Yesus terus? Itu nama Helenisasi Yusuf. Makanya kalau saya bawa kamu ke teks
Aneh Mbak Mikana, ya kalau kita bahas Yesus tapi pakai perjanjian lama. Karena di perjanjian lama tuh kagak ada Yesus. Kocak. Kau mau paksa bahas Yesus tapi pakai perjanjian lama? Mimpi. Gak ada Yesus itu di perjanjian lama, gak ada. Macam mana? Ya, kemana nih ngelak kami kananya? Jadi berhala dia di sini. Mbak, Ya udah ngelek. Makanya kamu Ngelek, kebanyak. Iya ngelek lah. Orang kamu sibuk memframing kitab kami sih. Kebanyakan dosa kamu Yusuf. Harus apa kau yang ngelak disucikan saya dulu yang kamu ini. disalahin? Kau yang ngelak saya pula yang disalahin. Loh, kok aku pula yang ngelek, kamu yang ngelek. Kamu yang ngelak, tanya tuh penonton. Dari tadi saya nunggu kamu. Iya. Ayo. Kenapa? Gak ada Yesus itu di perjanjian lama. Perjanjian baru ada gak Yesus mengatakan nama Bapa adalah Yahweh? Mana? Tunjukkan sama saya. Yusuf, nama Bapa itu Yahweh Yeshua. Saya bisa tunjukin di dalam kitab PL. Nama Yahweh Yeshua. Mau saya tunjukin? Oke, saya tunjukin ya. Makanya dari tadi saya tidak berbicara nama Helenisasi. Makanya kalau Yusuf diskusi sama saya ini sudah kembali ke pola Ibrani. Kalau kembali ke pola Ibrani menggunakan nama-nama asli. Saya coba gini. Saya coba ikuti Anda ya. Loh. Kata Anda di perjanjian lama nama Tuhan Anda tuh Yahweh, kan gitu. Yahweh Yeshua. Ini apakah Bapak? Iya, Yahweh itu Bapak. Baik, nah sekarang di mana keterangan dari Yesus bahwa Bapa itu adalah Yahweh? Yeshua, namanya Yeshua. Ya keterangan dari Yesus mana bahwa nama Bapa itu kamu adalah Yahweh? Nggak mau kamu pakai nama Yeshua? Ada apa? Lah, kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa membantah firman Tuhan kalau saya bawa kamu ke pola Ibrani. Gak akan ada yang bisa bantah firman Tuhan. Yusuf aja pun semua terdiam, hanya au terus-terusan dari tadi. Karena apa? Kalau kita kembali ke pola Ibrani, teman-teman, kalau kembali ke pola Ibrani, gak ada siapapun yang bisa bantah firman Tuhan. Si Yusuf ini hanya bisa memframing firman Tuhan, lalu mencomot-comot ayat. Gini Mbak Mikana, yang saya maksud ya, kau pakai perjanjian lama, kata nama Tuhanmu adalah Yahweh. Baik, Yahweh ini apakah Bapa? Iya, kata kamu. Nah, Tuhannya Yesus ini adalah Bapa. Pasti Yesus mengenal nama Tuhannya. Sekarang kita cari di perjanjian barunya. Adakah Yesus mengatakan Bapa itu namanya adalah Yahweh? Di mana itu? Itu yang saya maksud. Walah, Yusuf, kamu bisa nggak sih mencerna kata-kata dari lawan diskusimu? Dari tadi saya bilang nama Bapa, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat itu adalah Yahweh Yeshua. Kenapa dari tadi kamu selalu bilang Yesus? Yesus itu nama Helenisasi, nama buatan Yunani Romawi. Saya kembali ke pola Ibrani, makanya udah aku bilang kalau kita kembali ke pola Ibrani, semua ini para polemikus ini akan terdiam, tak akan mampu membantah firman Tuhan. Dari tadi dibawa terus ke pola Yunani, makanya dia berusaha menggeret saya ke pola Yunani supaya nanti saya seperti dia tuh. Dari tadi saya bilang apa Yusuf? Nama Bapa Sang Pencipta itu adalah Yahweh, dia sendiri yang turun ke dunia yang namanya Yeshua. Mana jawabnya? Kan? Jawablah. Nih Yusuf, saya tunjukin bahwa Yesus berkata kan? Nama Bapa adalah Yahweh. Mana? Tuh kan. Oke, Yusuf, saya sudah bilang namanya adalah Yahweh Yeshua, itu satu nama. Tuh kan teman-teman, makanya kembali ke pola Ibrani. Si Yusuf aja nih yang live siang malam, yang nonton sampai ribuan, tuh dia tuh, ya terbata-bata, nggak bisa dia membantah. Masa geret aku terus ke pola Yunani? Aduh Tuhan, tolong ampunilah dia. Datanya mana? Yeshua berkata Bapa itu adalah Yahweh namanya. Mana itu?
Gimana? Oke, ya. Kau ngotot sendiri sama kitab kamu. Loh, sabar. Oke, mana datanya bahwa Yahweh itu adalah Bapa? Oke, baik, saya tunjukin. Bentar. Tapi Nih, makanya dengarkan Mbak Mikana. Salah pula yang kayak gitu. Yesus berkata, nama Bapa jangan adalah kau bawa Yahweh. aku ke pola Yunani. Namanya bukan Yesus, namanya Ya Yesus sudah, Hamasiah. kalau namanya bukannya Yesua Hamasiah berkata, Bapa itu namanya Yahweh. Mana? Oke, saya perbaiki pertanyaanmu ya, atau saya luruskan pertanyaanmu. Kalau Yesua Hamasiah, dia adalah Yahweh itu sendiri, dan Yahweh itu sendiri yang menyatakan namanya adalah Yahweh ya. Bapak itu sendiri yang menyatakan namanya adalah Yahweh yang disampaikan kepada nabi-nabinya. Nah, ini dia. Nggak ada saya mengatakan Yesua Hamasiah itu adalah Yahweh. Ya pasti kan Yang kamu saya menolak, katakan- tapi firman Tuhan berkata Yahweh lah yang datang ke dunia yang namanya Yesua. Yang saya katakan Yesua Hamasiah itu punya Tuhan. Ya itu kan katamu, itu menurutmu, tapi menurut firman Tuhan Bukan- Yahweh itu adalah Yesua. Bukan kata saya, kata Yesus di Matius 11 nomor 25. Sabar, jangan kamu geret saya ke pola Yunani lagi ya. Saya tunjukkan siapa nama Bapa. Tapi kamu tadi nggak mau menjawab pertanyaan saya. Sekarang nabimu ada di mana? Kamu pura-pura menghindar karena nggak bisa jawab. Keluaran 3:15. Ini kecil-kecil tulisannya ya. Oke, ntar dulu ya, saya balikkan kameranya. Enggak ada kan Yesua Hamasiah ngomong nama Bapa adalah Yahweh. Udah, nggak usah framing. Enggak bakal ada sampai kiamat, enggak bakal ketemu kau. Hanya bisa berkata seperti itu kamu, Yusuf. Ini Keluaran 3:15 ya. Keluaran 3 ayat 13. Nabi Musa bertanya siapa nama Bapa yang mengutus dia ya. Lalu dia menjawab di Keluaran 3 ayat 14, dialah Eyeh Asir Eyeh yang ada dan yang ada. Lalu di Keluaran 3:15 Bapa berfirman. Aduh, berisik Yusuf. Berisik, lanjutlah. Iya, kamunya. Oke, Udah, ini saya ya. ambil Wayomer. Ya. Wayomer Out Elohim El Moseh Koh Tomar El Bane Israel Yahweh Elohe Abotokem Elohe Abraham Elohe Ishak Welohe Yaakov Selahani Alechem Jesemi Leolam Wezer Jikri Ledokdoh. Nah, artinya di sini Bapa berfirman, Akulah Yahweh Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, itulah namaku selama-lamanya. Jadi namanya adalah Yahweh. Makanya di di Ulangan 32 ayat 6. Sabar ya Yusuf, ini kecil-kecil namanya. Saya tunjukkanlah yang Gak besar apa-apa. ya, bentar ya, yang terjemahan yang Enggak besar. apa-apa. Saya kasih kesempatan Anda mau tunjukin apa. Good, thank you. Ulangan 30 ayat 6 ya. Ulangan 30 ayat 6, di sini ada nama Bapa. Kenapa? Firman Tuhan berkata nama Bapa adalah Yahweh, karena tadi kan di Keluaran 3:15 Bapa sudah berfirman namanya adalah Yahweh. Sabar ya. Gak apa-apa, saya sabar Mbak Mikana. Sabar banget gitu. Ya iyalah, kalau saya bertanya samamu, mana bisa kamu jawab? Kamu aja tadi menghindar dari pertanyaan saya. Satu pun gak ada kau jawab pertanyaanku dari tadi. Ayo. Apa? Ini ya teman-teman. Ha Yahweh tikmelu zot am nabal welo bekham halo ho abika kaneka hu asoka wai konaneka. Nah artinya gini Yusuf ya. Oke, saya tunjukkan terjemahannya. Apa artinya? Iya. Nih. Dengarin dulu ya teman-teman. Apakah kamu
membahas demikian kepada Yahweh, hai umat yang stupid dan tidak bijaksana. Inilah si Yusuf ini, nggak bijaksana dia. Bukankah dia bapamu yang menebusmu? Bukankah dia yang telah menjadikan dan menegakkanmu? Jadi Bapa itu namanya siapa? Yahweh. Nah, Yahweh ini adalah sang pencipta, yaitu Yesaya 44 ayat 24. Beginilah Yahweh yang menebusmu dan membentukmu sejak dari kandungan, berfirman, Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit. Aku sendiri yang menghamparkan bumi. Siapakah bersama denganku? Artinya di sini Yusuf yang terhormat, Yahweh itu adalah sang pencipta. Dia juga lah yang awal dan akhir. Satu lagi, bentar dua ayat lagi saya mau tunjukin. Yesaya 44 ayat 6. Dulu. Yesaya 44:6. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Nah, yang awal dan akhir ini itu adalah yang pertama dan terkemudian, ya. Begitu pula di Yesaya 48:12, dengarkanlah kepadaku hai Yakub dan Israel yang telah aku panggil, akulah dia, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Nah, makanya Bapak juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, ya. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati, dan dia meletakkan tangan kanannya selama-lamanya, ya. Jadi Yahweh lah yang pernah mati dan bangkit, yaitu yang namanya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu yang datang adalah Yahweh. Makanya Yahweh Yeshua itulah nama Bapa, nama Sang Pencipta, nama Sang Juru Selamat. Itu Yusuf. Baik. Sudah paham Yusuf? Anda kan menjelaskan nama Yahweh, nama Bapa itu adalah Yahweh, kan gitu. Itu penjelasan Anda ngambil dari Perjanjian Lama. Iya. Saya udah paham tentang masalah itu. Nah, tadi saya menunjukkan kepada Anda Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan. Dia menyebut Bapa kepada Tuhannya, itu Yesus, ya. Nama Bapa siapa tadi? Ya, Tuhannya Yesus itu adalah Bapa. Ya, nama Bapa tadi siapa di dalam kitab PL? Kata kamu nama Bapa adalah Yahweh. Ya, gitu? Berarti nama Bapa Yahweh, betul nggak? Ya, berarti Yesus bukan betul Yahweh, ya. Oke, fix. Jangan ke situ dulu. Yang penting nama Bapa Yahweh, betulkah? Betul ya? Oke. Betul nggak? Penjelasan kamu kan kayak gitu. Iya, sabar. Gini Yusuf. Dengar, lihat dulu sini, lihat sini. Oke. Menurutmu kan, ini menurutmu nih, jangan dipotong dulu. Ini kan menurutmu. Yeshua HaMasiah itu punya Tuhan namanya Bapa, dan Bapa itu namanya Yahweh. Oke, saya ikuti alurmu. Nah, kalian katanya itu menyembah Tuhannya Yeshua, yaitu Bapa, yang dimana nama Bapa adalah Yahweh. Nah, pertanyaannya ini jangan bohong lagi kalian ya. Kalau betul di Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 itu nubuatan untuk Muhammad, lalu kalian menyembah ya yang mengutus, yaitu Muhammad yang kalian bilang ya, padahal di situ Yohanes 16 ayat 7 yang mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus itu adalah Yesus HaMasiah, tapi kalian tolak. Lalu kalian bilang kami kan menyembah Tuhannya Yesus, Tuhannya Yeshua. Oke, saya ikuti alurmu ya, bukan alur Alkitab, alurmu. Baik, nama Bapa kan Yahweh tuh. Nah, artinya kalian kalau mengambil nubuatan di dalam kitab suci ini bahwa yang mengutus Muhammad adalah Tuhannya Yeshua, yaitu Bapa yang bernama Yahweh. Pertanyaannya, apakah kalian menyembah Yahweh? Nah, apakah kami menyembah Yahweh? Loh, coba Anda buka Lukas 4 nomor 8.
Buka dulu. Loh, Lukas iya, 4 nomor kamu 8. menyembah Yahweh enggak? Kamu menyembah Yahweh enggak? Yesus kagak pernah memerintahkan nyembah Yahweh. Lukas 4 nomor 8, Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Oh, oke. Saya tunjukkan ya. Lukas 4 ayat 8. Nomor 8. Baik. Putar-putar aja kau. Kan gitu. Oh, kelihatanlah si Yusuf ini, kalau Yusuf ini adalah seorang yang deceive. Apa? Nggak bisa kau serang saya, ya. Oke. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Enyalah dariku, hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau beribadah." Wow, haleluya. Nah, di sini Yesus masih memerintahkan harus beribadah dan menyembah Yahweh. Lah, kalian menyembah Yahweh enggak? Nah, kalau saya buka nih, ya, entar. Terdiam. Ini kan saya pakai terjemahan lumrahnya LAI itu. Kan kosakatanya kayak gini, ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Kami menyembah Allah, betul. Yusuf. Menyembah Tuhannya Yesus. Oke. Ke depan aja dulu, nggak usah. Saya sudah tahu terjemahan itu. Oke, gini. Oke. Itu kan terjemahan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan original teks. Karena orang Israel, nabi-nabi dari Israel, rasul-rasul dari Israel tidak pernah menyembah Allah. Nggak pernah menyembah Allah, Yusuf. Kalau Anda merasa terjemahan ini ya adalah terjemahan yang salah, kenapa Mbak Mikana nggak protes ke Lembaga Alkitab Indonesia gitu loh? Lah, kan saya punya kitab. Nih. Yang saya tunjukin tadi. Yang di situ adalah Yahweh loh. Ngapain saya memprotes itu, kan aku punya kitab. Ini kitab saya. Kan orang Kristen loh, kok lalu apa sih Yusuf ini? Pasti memakai Lembaga Alkitab Indonesia, bukan kitabmu. Penulis kitab itu kan bukan LAI, Yusuf. Makanya udah aku bilang, Yusuf, kamu itu tidak akan pernah mengakui siapa yang mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran dalam kitab suci ini, yaitu Yahweh Elohim, karena kamu cuma maling, Yusuf. Begitulah maling itu tidak akan pernah mengakui siapa pemilik barang tersebut. Gini, kalaunya kitab Anda beda-beda, ya, Anda nggak akan bisa diskusi dengan umat Islam. Lebih baik internal Anda dulu sendiri gitu. Yang satu bawa kitab kayak gini, yang satu bawa kayak gitu. Bingung jadinya. Yusuf, itu cuma terjemahan. Itu terjemahan. Kalau original teksnya itu semua sama. Itu terjemahan. Original teksnya pun dikorup. Terjemahan, itu terjemahan. Sedangkan terjemahan kitamu banyak dalam kurung, padahal nggak ada dalam original teksnya, banyak dalam kurung. Saya tanya dulu sama kamu, coba buka An-Nisa 1, coba buka An-Nisa 1. Kan kita bahas terjemahan ini. Kenapa? Loh, kenapa? Terus kenapa? Kan namanya terjemahan. Kalau original teks kitab kami di seluruh dunia ini sama, nggak ada yang berubah. Kan kita berbicara terjemahan. Kalau terjemahan yang tepat itu yang mendekati original teks itu adalah ini nih, YLT 3 atau YLT 4, karena nama Tuhan di situ tetap Yahweh, Yesua HaMasiah, karena para nabi, para rasul tidak pernah menyembah Allah. Allah itu adalah nama ilah bangsa Arab, Yusuf. Justru Nabi Musa menulis dalam kitab Torah berulang-ulang, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 6 ayat 4 sampai 15, bahwa tidak boleh menyembah dan mengikuti nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Nah, kalau semua nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Kenapa? Kalau masih tetap menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah hasil terjemahan LAI, maka apa kata Bapak? Ulangan 8 ayat 19, kamu pasti binasoi. Makanya saya itu tidak menggunakan terjemahan LAI. Ini hanya sebagai pembanding, karena ini cuma terjemahan, bukan LAI yang menulis kitab suci, tapi mereka hanya menerjemahkan. Lah, kalau saya menggunakan terjemahan yang tepat, yang benar, karena Yusuf, faktanya orang Israel, semua nabi-nabi dari Israel, para rasul tidak pernah menyembah Allah, nama ilah sesembahan bangsa Arab penduduk negeri Mekah, Yusuf. Jangan mimpi kamu, Yusuf. Oke, udah. Ya.
Tadi kan kata kamu dalam kurung semuanya. Kan umat-umat dalam kurung itu adalah kalian. Nih. Nih. Coba lihat. Nih ya. Nih, Matius 17. Nomor 21. Dari awal ayat sampai akhir ayat, tanda kurung semua. Apa coba Mbak Mekana jelaskan nih? Yusuf, Umat tanda kalaupun kurung nih. Iya. Umat tanda kurung kau itu, Mbak Mekana. Yusuf, oke, saya akui memang di dalam terjemahan Alkitab, terjemahan ya, ada beberapa kali dalam kurung, tapi bisa dihitung loh. Coba dalam kitabmu terjemahan, coba dalam kitabmu. Yusuf, Ngaku juga akhirnya umat tanda kurungnya. Yusuf, ya itu, bentar, sabar dulu. Tapi bisa dihitung loh, dari Kejadian sampai Wahyu bisa dihitung dengan jari yang ada dalam kurung. Sabar dulu Yusuf. Sabar dulu. Di Al-Qur'anku nggak ada satu ayat tanda kurung kayak di Bibelmu. Nggak ada. Oh, oke, kalau begitu ya. Oke, saya tunjukkan. Nggak ada satu ayat Quran tanda kurung semua, nggak ada. Oke, ini terjemahannya. Hah? Oke, ini terjemahannya ini. Oke. Iya. Baca dulu Yusuf. Baca dulu. Apa? Oke, ini ya. Ini satu ayat saja dalam kurungnya udah berapa ini? Coba ya. Kan enggak satu Wahai ayat. manusia. Kalau ayat kamu satu ayat. Ayat selanjutnya juga banyak dalam kurung. Ayat selanjutnya juga dalam kurung. Nah, dalam selanjutnya ada dalam kurung. Nih. Nah, ini juga nih banyak kali dalam kurung. Iya, sebenarnya siapa yang umat dalam tapi kurung? Enggak satu ayat kan? Enggak satu ayat kan? Oke, coba gini ya. Coba ya Yusuf. Lah, saya baca dulu Yusuf. Kamu satu ayat tanda kurung semua. Yusuf. Satu ayat dalam semua. Ini ya. Dengar ya Yusuf ya. Sabar dulu Yusuf. 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 Aku tampilkan samamu ya. Kitab kamu. Ya itu ya. Satu ayat tanda kurung semua. Tuh. Apa coba Al-Qur'an ada satu ayat tuh tanda kurung semua. Jadi umat tanda kurung itu kalian nih kan, Tuh. Oke, sabar ya, bentar, sabar. Jadi gini Yusuf. Dalam kurung di dalam kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu bisa dihitung dengan jari. Ingat ya, bisa dihitung. Tapi terjemahan. Karena apa? Dalam kurung itu pun itu tidak lari dari teks. Tidak lari dari teks. Tetapi ya melengkapi, artinya tidak tidak lari dari makna dan intinya. Nah, kalau kita di setiap ayat, hampir setiap ayat ada dalam kurung terjemahannya. Makanya siapa umat dalam kurung? Contoh nih, An-Nisa 1 ya. Ini saya tunjukin ayat An-Nisa 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dalam kurung Adam dan dalam kurung Allah, menciptakan pasangannya dalam kurung Hawa dan dalam kurung dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan dalam kurung peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Nah, Yusuf, ini setiap saya baca Quran Yusuf, kayaknya gimana banget gitu, banyak kali dalam kurungnya terjemahannya. Terus juga Yusuf, ini Hawa ya dalam kurung ini. Ini dapat dari mana ini Yusuf? Nama istri Adam ini Hawa, ini dapat dari mana Yusuf? Coba jelasin dulu Yusuf. Baik. Yang penting gak satu ayat kan? Loh, tapi di setiap ayat banyak dalam kurung. Di setiap ayat banyak dalam kurung. Loh. Bukan justru kayak di setiap ayat banyak dalam kurung. Setiap kata ada tanda kurungnya, itu wajar. Yang penting bukan satu ayat tanda kurung gitu. Ya, tapi kan cuman beberapa kali, itu cuman dihitung dengan jari lah ada dalam kurung untuk menjelaskan apa yang ditulis di situ. Nah, ini di setiap terjemahan Quranmu Yusuf itu banyak kali dalam kurung. Setiap ayat ada dalam kurung. Sebenarnya umat dalam kurung itu siapa? Kalian Yusuf, bukan kami.
di dalam Bible Anda saya kasih tahu ya. Tanda kurung dari awal ayat sampai akhir ayat itu ada 116 biji ayat yang hilang, tanda kurung semua. Coba Yusuf, kalau nggak ada dalam kurung dalam terjemahan, bisa nggak kalian ngerti kitab kalian ini? Hah? Bisa, Kenapa ada di setiap ilmunya ayat untuk ini Al-Quran dalam tuh. kurung terus? Makanya jawab dulu pertanyaan saya Yusuf. Ini di Anisa 1 dalam kurung ada Hawa. Ah, di mana itu? Dari mana kalian dapat itu Hawa? Kenapa menerjemahkan menciptakan pasangannya Hawa? Itu dapat dari mana? Kan Hawa ini nama istri Adam ini. Dari hadis lah, dari hadis. Oke, tunjukkan dari hadis, tunjukkan. Tunjukkan di hadis ada nama Hawa. Lalu kalian dari mana ngambil nama Hawa tuh? Lah, kalau di kitab kami ada, makanya tunjukin dulu di hadis. Enggak ada, dari Yunani itu bahasanya Hawa enggak ada. Tunjukin dulu Nggak ada di dari hadis, tunjukin. nggak Jangan ada, kabur Yusuf. Mbak Mikana, Yusuf nggak jangan ada kabur. Yusuf dari jangan Yunani kabur. itu atau Ibrani. Udah nanti saya tunjukin Ibrani di dalam teks itu Ibraninya. Hawa nggak ada. Iya, nanti saya Nabi tunjukin teks Muhammad. Ibraninya. Aduh. Iya, tunjukin dulu. Saya tunjukin nanti di teks Ibraninya yang ada nama Hawa. Silakan tunjukin di hadis ada nama Hawa. Dari mana kalian tahu nama istri Adam adalah Hawa? Jangan nekat Yusuf. Iya ada. Ya, silakan tunjukkan. Jadi kalian di mana mengambil nama Hawa tuh? Bentar. Cari saya bukakan dulu hadisnya. Yusuf, cari dulu. Kalau saya gampang malah langsung saya tunjukin nanti bahasa Ibraninya ada nama Hawa. Hawa. Iya, Hawa. Kita kan orang Indonesia, bacanya Hawa. Sabar, saya bukakan ya. Kenapa ini iklan? Tarik ya iklan. Iya, silakan cari sampai dapat. Astagfirullah, kenapa ini iklannya? Iya, kebanyakan iklan nih webnya. Oke, ya. Di sini, Mbak ya, yang dimaksud dengan Hawa itu Tunjukin adalah di tentang- layar. Bentar, makanya Yusuf. ini saya tunjukin ke layar ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih langsung ke bawah ya. Kenapa Hawa itu dinamakan ke arah perempuan? Berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk adalah pangkalnya. Di sini Mbak Mikana penjelasan tentang masalah hadis Hawa. Hah? Tulang rusuk pencipta tulang dari rusuk kaum Adam. Tuh. Kamu bisa ambil hadisnya di situ. Ya. Sabar, saya ada literasi lain lagi. Sabar ya. Aduh, maaf ya Yusuf, aku tertawa ya, maaf ya. Nih ya. Kalau kita lihat ya. Nih, kalau di ayat bentar. Al-Baqarah 35 saya bukakan. Sebentar Mbak Mikana. Saya punya data Hawa ya. Al-Baqarah ayat 35. Sabar. Harus saya ambil tafsir masalahnya. Nih. Ini Al-Baqarah ya Mbak Mikana. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Lalu di mana didapat nama Hawa ini? Nih, Mbak Mikana ya. Nama istri Adam adalah Hawa. Nih, lihat ke bawahnya. Konteks ayat menunjukkan bahwa Siti Hawa. Tuh. Iya, di mana di original teksnya? Di situ ada Siti Hawa Yusuf. Ya Tuhan, kamu ambil tafsir. Ya, surga yang ditempatkan oleh Adam. Memang nama Hawa itu diambil dari
Islam Hawa. Ah, Eh, dari Islam. iya. Di Nggak mana ada di nama original Hawa. teksnya Nggak di ada bahasa Arabnya ada nggak Siti ada nama Hawa, Hawa. Yusuf. Gak ada nama Hawa itu diambil dari Yunani, gak ada. Lah, makanya di mana dalam kitabmu tadi yang kamu tunjukkan hanya penjelasan-penjelasan, tapi nggak ada di ayat kitabmu. Sungguh iya. kamu terlalu, Yusuf. Banyak Ya, kalau Tuhan. kosakata Hawa itu gini. Banyak. Di banyak. mana Kalau dijelaskan kosakata dalam Hawa di kitabmu Al-Quran. nama istri Adam itu Hawa? Dari mana kalian dapat itu, Yusuf? Dari mana kalian tahu? Kok ada dalam terjemahan Quranmu nama istri Adam adalah Hawa? Ada. Ah, ya udah silakan. Bentar saya Kutunggu buka walaupun lagi tak pasti. hadisnya. Kutunggu tak pasti. Tunggu walaupun tak pasti, walaupun nggak ada jawaban. Sabar. Ya itu dia, Ya. ada dalam kurung ya kan. Terjemahan kitabnya dalam kurung itu Hawa lah. Kan nggak Sementara satu dalam ayat. original teksnya nggak ada. Ya udah silakan tunjukkan kalau ada. Makanya aku Kan tunggu nggak walaupun satu tak ayat. pasti, Yusuf. Aku sabar. Iya, makanya nggak satu ayat gitu. Ya silakan di mana? Bentar lah. Ah, Nih. Betul kan kalaunya saya mengambil nih. Bentar ya Mbak Mika, nah, saya menjelaskan sama Anda ini perlu banyak ayat nih. nggak usah dijelasin, tunjukkan saja ayatnya. Nggak perlu dijelasin, nggak perlu ditafsir, langsung tunjukkan datanya. Ah itu baru gentle. Nggak bisa, Al-Quran saya itu nggak bisa saya tafsir sendiri, kocak. Ya itu dia, makanya nggak usah tafsir, nggak usah jelasin, tunjukkan datanya, Aduh, dalilnya secara eksplisit. aduh. Ada nama Hawa, Siti Hawa dalam bahasa Arab, yaitu dalam kitabmu hadis dan Quran. Nah, silakan. Bentar. Diampir katanya. Sabar. Enggak ada yang typing Yusuf di bawah. Ini gimana pengikutmu ini? Masa dibilang aku diampir katanya? Padahal dalam diskusi loh. Bentar, saya nggak ketemu nih hadisnya. Ada hadis nama Hawa. Ah. Saya Ya silakan simpan data. tunjukkan Yusuf. Silakan tunjukkan. Jangan hanya kamu pintar ya mencocok-cocomologi. Ada nubuatan Muhammad dalam kitab kami. Ternyata bukan itu Muhammad itu. Tapi kitabmu sendiri kamu nggak paham. Bentar, ya sabar. Hadisnya saya lupa yang mana gitu. Lupa atau memang nggak ada Yusuf? Ada, saya Oh, lupa. silakan tunjukkan. Meletakkannya yang lupa. Nah makanya kamu itu siang malam live hanya memframing kitab suci ini. Ada nubuatan Muhammad lah, Bukan. padahal bukan untuk Muhammad Ada, itu. ada, Kitabnya bentar, sendiri bentar. dia nggak baca. Ya silakan. Kudus itu roh kebenaran bukan untuk Muhammad itu. Hadis nomor berapa ya? Hadis tentang Hawa Nabi Adam tuh lupa saya. Loh kenapa tanya saya lupa saya kok? Nanya saya lupa sih hadis Bentar, berapa ya katanya? bentar. Oh nanya sama penonton. Hadis Ya udah tentang- teman-teman, bantu Yusuf, bantu Nomor jagoan hadisnya kalian itu ini. saya lupa. Lah, gimana nih Ustadz Yusuf Pei, pendebat debates Muslim, apologet Muslim nggak bisa jawab? Enggak Aduh, ada, saya tuh kasihannya. hafal semuanya, enggak ada. Oke. Waduh. Nah tuh kan kelihatan kan dia hanya pintar memframing kitab suci ini, Kejadian sampai Wahyu, ya tapi nggak semua, tapi di framing sama beliau nih. Nah kitabnya sendiri dia di nggak mau Al-Qur'an- kan? Kalau di Al-Qur'an ya teman-teman banyak wan najmi idza hawa banyak. Ada. Kalau banyak satu aja, nggak usah bilang banyak. Satu aja tunjukkan kamu dalilnya minta ada Siti hadisnya. Hawa. Ya. Iya mau hadis kek, mau Quran kek silakan. Kalau Ya, di memang Al-Qur'an berat ini, banyak, saudara-saudara. Mbak Mika. Nah, nih. Ya. Gampang. Saya udah dari tadi tahu tuh wan najmi idza hawa. Ada hawa. Ya. Hah? Hawa Mana? Di mana? Hawa Di itu mana? dari Al-Quran. Wan najmi Di mana idza nama Siti Hawa? Tuh. Nama istri Adam di mana? Makanya kosakata dari Hawa itu ada di Quran tuh. Wan najmi Kosakata? idza hawa. Oke? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu?
Di An-Najm juga ada. Ya, ayat berapa yang kamu sebutkan barusan? Ayat 1, An-Najm ayat 1. Wan najmi idza hawa. An-Najm. An-Najm Banyak ayat 1. kosakatanya, cuma kan kau mintakan hadis. Sabar satu-satu. An-Najm ayat 1. Demi bintang ketiga terbenam. Itu menjelaskan bintang. Kenapa kamu bawa nama istri si Adam? Sebenarnya Yusuf ini. Kan kosakata Hawa itu banyak ku bilang. Ya. Iya, tapi nama istri Adam mana di situ Hawa? Kenapa dalam Bentar, terjemahan ada dalam kurung Hawa Anissa 1? Nih, Tuhan ya. tolong. Kenapa nama istri Adam itu dinamai Hawa? Ya Mbak ya. Haddatsana Bishr bin Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'maru, an Hamamin, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, yakni laulayanu Israel. Di sini tidak akan busuk dan seandainya bukan karena Hawa. Jadi para istri tidak akan pernah mengkhianati suami mereka. Jadi yang dinamakan istri itu adalah Hawa. Hah? Paham? Hawa itu nama diri Yusuf, nama istri Adam. Nama istri itu ya. Nama istri nggak ada di situ di Ini. Walaulah Hawa ulam tahun unsa zaujaha. Tuh, Hawa Di dari hadis mana? kami. Di mana? Tuh, hadis Bukhari 330 ya. Hadis Bukhari 3330. Sebentar. Hadis Banyak Bukhari. hadisnya. Hadis Bukhari 330. Tiganya tiga Banyak, kali. Mbak Mikana. Tiganya Ya, 3 kali. 330. Susah memang umat terjemahan kayak Mikana nih. Susah, Sebentar. teman-teman. Kalau saya mau membawa teks Al-Quran dari tadi udah dapat ya. Tapi dia maunya minta penjelasan kenapa dinamakan Hawa. Ya karena But for dinamakan the Hawa Israel. istri Nabi Adam itu dinamakan Hawa. Ya karena apa? Dia mengandung hawa nafsu. Disebut perempuan gitu. Ada. Itu tuh coba tadi baca tadi. Itu hadis 330. 330, the prophet Bahwa said, Nabi but for bersabda the seandainya bukan karena Israel. Bani Israel daging tidak akan busuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, tuh, para istri tidak akan mengkhianati mereka. Hawa dimaksud istri Nabi Adam, gimana sih? Hawa yang dimaksud dulu. Hawa itu perempuan. Nabi Mikana, Mbak Mikana. Nabi Mikana pula. Nah, ini nabimu tahu dari mana kalau istri Adam itu Hawa? Nabi kami yang menamai. Kayak gimana? Hah? Ada. Nabimu tahu dari mana? Nabimu tahu dari mana? Nabimu tahu dari mana? Nabi jelas dari Tuhan semesta alam taunya. Di mana datanya kalau Allah yang memberitahu itu? Jangan-jangan itu dapat dari Kejadian 3:20. Di situ ada dari Adam menamai istrinya Hawa. Kitabmu itu Ibrani, bahasa aslinya Ibrani maupun bahasa aslinya Yunani nggak ada Hawa. Nyontek. Lah, kok nyontek pula kamu bilang? Kejadian 3 ayat 20 siapa yang nyontek ya? Kejadian 3 ayat 20. Waikra Adam Sem isto Hawa. Ini Hawa. Hey, lihat ini Yusuf. Waikra Kan? Adam Sem isto Hawa. Yang artinya Adam menamai istrinya Hawa. Nah, siapa sebenarnya yang kopas? Karena kitab suci ini, kejadian ini ada 1500 tahun sebelum Masehi. Jangan-jangan nabimu kopas dari sini. Loh, ini. Kafah. Ini, ya ampun kok kafah. Ya. Ini Hawa. Ini bacanya apa Yusuf? Yusuf. Wanita Ini huruf apa? pertama istri Adam. Yusuf. Ya.
namanya Ya Tuhan, bentar nih, Yusuf. ini dataku nih. Dalam itu AP, lihat teksnya if, dong, lihat ya, teksnya, lihat dalam teksnya. TB, Lihat ya, teksnya dalam TB Yusuf. Hawa. Yusuf, Dalam TB Hawa. Yusuf lihat teksnya dong. Jangan gitu, Yusuf lihat teksnya dong. Coba kamu yang lihat sini. Coba Loh. kamu lihat teksnya. Nah, ini. Aku dulu jelasin ke kamu ya. Enggak, ini nih saya Hawa. tunjukkan nih teksnya. Hawa. Yusuf, Nih, saya ini tunjukkan Kejadian teksnya. 3 ayat 20 Ya. toh. Ini Hawa ya teman-teman. Kejadian ya. 3 ayat 20. Ah, Loh. Ini. Hawa. Waikra. Hawa tuh kapal, bukan Hawa. Bukan kafa di situ, ini Hawa. Ini huruf apa ini? To if ya betul dalam apanya if. Hawa. To if. Ya bacanya Hawa. Bukan Hawa. Iya ampun. Makanya dari mana Nabi itu tahu nama istri Adam adalah Kau nggak bisa Hawa? bodohi saya. Gak bisa. Iya, nggak bisa kita kan tribulin orang saya. Indonesia Hawa. panggilnya Hawa. Iya, Hawa. Dibaca Hawa itu dicuri Kristen Hawa. dari Islam tuh. Ya. Nggak ada di sini F bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya kafah. Tuh ya. Hawa. Wife of Oi, Adam. Yusuf. Wife of Adam. Itu Hawa. Tuh. Terus di Kejadian 3 ayat 20 Adam sendiri yang memberitahu nama istrinya itu Hawa. Nih, Nah, kalau nama dalam- istrinya kafau. kafau. Ya kafah. Bahasa aslinya kafah bukan Makanya Hawa. dari mana nabimu itu tahu namanya itu Hawa. Sementara Allah Istri Adam kan memberitahu. Jawab dulu Yusuf. Istri Adam Udah di namanya situ Eve. Hawa. Bahasa aslinya kafah. Ya itu bahasa Inggris, Nggak ada bahasa Hawa. Inggrisnya F. Loh, Nggak ada Hawa. Dalam TB baru ada Hawa. Tuh. ini nih ya, ini. Ini hadis kalian toh, ini hadis kalian. Yang bahasa Inggrisnya di sini dibilang di sini. The prophet said, but for the Israelis, meat will not be say at but for if. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan if. Tapi Ya, kalau hadis kita kami bukan orang bahasa Inggris. Indonesia, loh, kan ini siapa yang buat ini siapa nih? Sundakom ini siapa? Siapa yang buat ini? Kan bukan saya yang buat ini, Yusuf. Cemana kamu, Yusuf? Ya iya. Lah Hadis kami makanya bukan bahasa Inggris. kalau orang Inggris bilang namanya if, kalau orang Arab Hawa, kalau kita orang Indonesia tetap Hawa, orang Ibrani Ya, Hawa, betul. Hawa, Ya, betul, orang betul. Ibrani Hawa juga. Nah, orang Ibrani kalau- juga Hawa. Loh, Kalau iya Ibrani bacanya kafah. Hawa. Aduh Tuhan kok kafa Kafah, pula. tuh. Ini nih. Ini saya Kafah, tunjukkan ya. kalaunya. Ini yang berbahasa Ibrani. Lihat dulu Yusuf. Yusuf ini. Ya, sabar ya. Waikra isto Sem isto Hawa. Ini kan bacanya Hawa nih. Kan udah dikasih tahu cara bacanya apa di sini. Hawa. Mbak Mikana, ini Lah, dalam Ibrani ya ini Tuhan. ya. Dalam Ibrani. Hawa. Ya. Iya, dalam Hawa Ibrani kafah. Hawa. Hawa kafah. Tuh. Ibraninya Ya Tuhan. Hawa. If bahasa Inggrisnya TB Hawa. Oke? Jadi bahasanya yang kamu maksud itu kafah. Hawa kafah. Saya udah tahu. Itu pronounce-nya itu Hawa. Hawa kalau orang iya. Inggris bilang if. Kalau kita Nah, orang Indonesia jadi- tetap bilang jadi- Hawa. jadi- Hawa. Jadi Jadi di W-nya sini ya satu. teman-teman, hebat Nabi Muhammad nih, tanpa belajar dia tahu nama istri Nabi Adam Hawa. hah? Tanpa belajar. Kejadian 3 ayat 20 itu sudah ditulis namanya di situ tanpa belajar. Itu Tanpa disadur dari diketahui, mana itu? Dapat tanpa dari mana diketahui nabimu? Nama istri Adam adalah Hawa. Ini namanya pengetahuan beliau, mantap kan? Hah? Pengetahuan. Karena Iya. kitab suci ini sudah tersebar ke seluruh dunia Enggak, sampai ke Arab enggak dan ada. juga sudah dengar Hebat. orang-orang sudah dengar nama istri Adam itu Hawa. Cuman ya kamu nih? Hebat kan Nabi. Hebat Nabi saya bagaimana? tahu Itu nama sudah ada istri ditulis Adam. di sini, sudah ditulis di sini. Hebat apa? Orang sudah ditulis di sini. Hebat. Itu Iya. terindikasi tahu dari sini. Iya. Tuhan. Nabi Muhammad
nggak ada Nabi Muhammad itu tahu nama istri Sedangkan Nabi dalam Adam Quranmu aja nggak dari ada Bible, loh. nggak ada, Dalam nggak Quranmu ada. aja nggak ada. Dalam Quranmu Nggak nggak ada, Ustadz. Itu adanya Jadi di dalam nggak Kejadian ada Nabi 3 ayat Muhammad 20. itu ya, nggak ada Nabi Muhammad itu nyontek ke kitabmu, nggak ada. Tapi beliau tahu gitu nama dari istri mana Nabi dia Adam tahu adalah tentang Hawa. Adam, Ya. tentang Zakaria, tentang Hawa, tentang Musa. Coba saya tanya sama kamu, kenapa ada dalam kitabmu Zakaria? Nah, hebat Apa kan arti Nabi Zakaria? saya? Hebat kan Nabi saya? Iya. Loh, kok hebat dari mana? Sementara di sini sudah ada Zakaria, Yahya, Hawa. Kok hebat ini cuma Dia- dia- terindikasi kopas. Dia Itu terindikasi dia, kopas, ya. Yusuf. Ya dia Tuhan. tanpa belajar dari perjanjian lama Itu terindikasi atau kitab kopas, Kristen, Yusuf. Ya Tuhan. Nabi Muhammad tahu sendiri nama istri Nabi Adam adalah Hawa. Hebat Karena kan di Nabi? sini sudah ditulis, sudah diberitakan di sini. Zakaria, Yahya, Hawa. Baik. Kalau kata kamu ditulis di situ, apakah Nabi Muhammad mengambil di situ? Tidak. Loh, karena kitab suci ini terlebih dahulu yang memberitahu kepada dunia nama istri Adam adalah Hawa. Kejadian 3 Nabi ayat Muhammad 20. gak pernah belajar Bible, gak pernah belajar kitab Kristen. Di sini ada Adam, di sini ada Zakaria, ada Musa. Loh, kok kitabmu ikut-ikutan? Nabi Muhammad tidak pernah belajar ke Gak Israel. mungkin kan Gak pernah. kitab ini yang ikut-ikutan sama kitabmu, karena kitab suci ini yang terlebih dahulu ada, Yusuf. Cuman adanya Yusuf ini. Coba kau buktikan Nabi Muhammad nyontek. Ayo. Loh, terus ya nabimu tahu dari mana itu? Ya iya, pengetahuan beliau. Hebat kan? Langsung tiba-tiba gitu. Iya. Bah, Hebat Nabi kami tuh. itu makamu beriman buta. Bukan beriman buta. Karena Nabi di sini kami tuh sudah tahu. dijelasin semua nabi-nabi, ada Nabi Musa, Nabi Adam, manusia pertama Adam, ada Zakaria, ada Yahya, ada Yunus. Kok ada pula itu di Quran? Masa katanya nabinya langsung tiba-tiba tahu? Padahal kitab suci ini sudah tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Arab. Di Arab Nggak itu pernah, sudah ada Kristen, Mbak sudah Mikanya. ada Mesianik di situ yang Sejak mengajarkan kapan Adam ada adalah Kristen istri di Hawa. Arab? Hawa adalah istri Adam. Sejak kapan ada Karena Kristen di Arab? Rasul Paulus itu di abad pertama, ya tahun 50-an Masehi sudah pergi ke Arab memberitakan Injil. Jadi sebelum Islam muncul di abad ke-7, di sana sudah banyak Mesianik Arab yang percaya kepada Yesus Al-Masih adalah Yahweh yang Echad, Elohim Mbak yang Mikanya. Maha Kuasa. Nih saya tegaskan, dengarkan saya. Tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Oh alah, itulah kamu. Kenapa kamu bertakia Yusuf? Sedangkan Rasul Paulus saja sudah ke Arab. Nih, makanya saya jelaskan sama Anda ya. Yang ada di Arab Saudi itu hanyalah Nasrani, bukan Kristen. Kristen nggak pernah ada di Arab. Mereka itu disebut ya Mesihim atau Mesianik, pengikut Yesus Al-Masih. Karena Nggak Kristen ada, itu pokoknya memang nggak ada artinya Kristen di pengikut Yesus Kristus. Iya, karena Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, sementara orang Arab itu manggilnya bukan Yesus Christ, bukan Yesus Kristus, tapi Yesus Al-Masih. Makanya mereka disebut itu Mesianik, Mesihim. Jadi Mesihim. orang Arab ya yang Lah, kok mempercayai iya? Yesus itu bukan Kristen namanya, tapi Nasrani. Ya. Makanya saya bilang kagak pernah ada Kristen di Arab kecuali Nasrani. Iya, tapi mereka yang percaya kepada Yesus Al-Masih yang telah mengajarkan Adam itu istrinya Hawa. Kedapatan kamu kan? Tuh. Gak pernah Nabi Muhammad belajar dengan Bani Najran, gak pernah. Buktinya kan sudah banyak tuh Gak pernah. Nabi Mesihim kami di belajar tanah dengan- Arab yang dengan- percaya dengan kitab suci Bani ini Najran dari nggak Kejadian pernah. sampai Wahyu. Mereka itu menyembah Yesus Al-Masih, Elohim yang Maha Kuasa, dan sudah tersebar siapa itu Zakaria, siapa itu Yahya, siapa itu Yunus, siapa itu Musa. Sebelum Islam muncul di abad ke-7, Yusuf, itu faktanya. Lah, Kan Mbak, udah tahu kan nggak pernah ada Kristen, nggak pernah ada Kristen Nah, di kan? Arab, yang ada Nasrani. Nggak iya, pernah ada karena Kristen gini di Yusuf, mohon Arab. maaf. Ya. Dengar ya Yusuf. Karena orang Arab
yang percaya kepada kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, memang mereka tidak memanggil Yesus Kristus, Jesus Christ, makanya nggak disebut Kristen. Tapi mereka menyebut nama asli, yaitu Yesual Masiah. Makanya mereka disebut Mesihim atau Nasrun, Nasaron, ya kan, atau pengikut Yesua Hamasiah. Tapi itu sama saja, itu kan sebutan. Kristen itu kan berakar dari Yahudi. Mesianik itu, Mesihim itu karena memang pengikut Yesual Masiah. Tetapi sebelum Islam muncul di abad ke-7, dengar dulu Yusuf. Sebelum Islam muncul di abad ke-7, Mesihim itu sudah banyak di Arab. Dan mereka lah yang menyebarkan isi kitab suci ini, bahwa nama istri Adam adalah Hawa, ada Nabi Musa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Musa yang membelah laut dan sebagainya. Lalu tiba-tiba kemudian ada dalam kitabmu. Cumannya kamu ini. Halo. Loh. Halo. Makanya nih saya jelaskan yang benarnya ya, aneh. Dengarkan kamu. Di Arab tidak pernah ada Kristen. Orang yang percaya Yesus di Arab disebut Nasrani. Dan Nasrani itu bukan Kristen, ya. Biar kamu tahu Ya ampun. gitu. Oke, dari tadi kan saya sudah bilang itu kan sebutan. Dari tadi saya dengerin kamu. Dari tadi saya dengerin kamu. Makanya saya mau kasih tahu kamu nih, Nasrani itu bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang tidak pernah ada Kristen di tanah Arab karena adanya Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen. Nasrani itu adalah Yahudi, yang mana dia menegakkan hukum Taurat, tapi dia juga menuhankan Isa putra Maryam. Itu Nasrani namanya, harus nasab dari Yahudi. Terus dia wajib mengikuti Taurat. Dia sunat, mengharamkan babi. Itu Nasrani Najran. Beda dengan Kristen. Kristen babi makan. Kristen bukan keturunan Yakub. Terus Kristen sunat pun kagak. Makanya saya bilang kagak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada itu Nasrani. Nasrani lebih duluan ada di Arab, Mbak Mikana, bukan Kristen. Jadi tidak ada juga sejarahnya Nabi kami belajar dengan Nasrani tentang pengetahuan nama istri Nabi Adam. Gak pernah. Itulah hebatnya Nabi kami. Dia tahu gitu. Bayangkan. Sudah? Iya. Boleh saya bicara? Silakan. Jadi Kristen, Mesianik atau Kristianos, Mesihim, Mesihun itu adalah sebutan. Memang betul kalau orang Arab yang percaya Yesual Masiah adalah Elohim yang Maha Kuasa, mereka nggak disebut Kristen tapi Mesihun. Nah, Mesihun itu kalau kami orang Indonesia bilangnya Mesianik, yang artinya pengikut Yesual Masiah. Jadi para pengikut Yesual Masiah mulai dari abad pertama sampai abad ke-7 sebelum Islam muncul, di sana sudah tersebar Yusuf, kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Adam istrinya adalah Hawa, Nabi Musa membelah laut, Yunus ada dalam perut ikan, kemudian juga Zakaria dan sebagainya. Itu sudah disebar oleh para Mesihun, pengikut Yesual Masiah. Makanya kalau kamu bilang tiba-tiba nabimu tahu, gak mungkin Yusuf tanpa ada yang memberitahu. Ya artinya disadur dari mana Yusuf? Karena apa? Mesihun dari abad pertama sampai abad ke-7 sampai sekarang sudah banyak di sana Yusuf sebelum Islam muncul. Udah? Kan gak mungkin kitab suci ini yang terlebih dahulu ada di Arab disebar, para Mesihim ada di situ Mesihun, lalu kopas Al-Quran. Padahal Al-Quranmu baru muncul di abad ke-7. Itu nggak mungkin, jangan mimpi kamu Yusuf. Udah? Tanggapan saya ya. Gini, kalau kamu menyebutnya Mesihun, Nabi kami kagak pernah ketemu Mesihun. Gak pernah. Gak pernah juga dia ketemu Mesihun. Dia tidak pernah belajar dengan Bani Israel atau Mesianik atau Kristen Arab yang kalian sebut atau Nasrani. Gak pernah Nabi kami belajar dengan mereka.
Tetapi tiba-tiba bahwa Nabi Muhammad tahu nama istri Nabi Adam Hawa. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Ya, nggak ada bukti. Beliau nggak pernah belajar sama siapa-siapa. Beliau adalah penyampai wahyu. Nggak pernah belajar dengan siapa-siapa. Nabi Muhammad itu nggak pernah ada di Mekah itu Nabi Muhammad belajar Bible Kejadian 1. Nggak kenal beliau kitabnya. Nah, jadi itulah bukti hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Dia tahu gitu, tahu nama istri Nabi Adam. Nah itu Mbak, bukan karena belajar. Oke, tadi kan kamu bilang, oke kamu tolak Mesihim, tapi di sana mereka ada Nasara, yaitu Nasrani, di mana itu adalah orang Yahudi. Yang di mana orang Yahudi itu kan kitabnya kan Kejadian sampai Wahyu, tapi Yahudi yang percaya Yesus Masiah. Artinya di sana sudah tersebar ajaran-ajaran itu, apa Yusuf, bahwa Adam Salah. itu istrinya Hawa, di mana di dalam kitabmu dimention itu orang Nasrani. Artinya kan nabimu berteman sama orang Nasrani, sehingga Baik. ya di dalam kitabmu kan banyak sekali tuh, ada Nabi Musa lah, ada Nabi Yunus lah, ada Zakaria lah. Kemudian juga ya isi kitabmu itu banyak isinya di sini, ya banyak sama, redaksinya sama, cuman yang membedakan apa? Jadi ini apa namanya, dikisahkan jadi siapa yang berfirman, jadi Allah gitu. Artinya bahwa Yahweh Yesua yang berfirman, loh kau dalam kitabmu jadi Allah, padahal yang berfirman kepada Musa adalah Yahweh, yang berfirman kepada Yunus adalah Yahweh. Tiba-tiba dalam kitabmu kau jadi Allah yang berfirman, Yusuf. Kan sungguh tidak sesuai dengan Udah? fakta-fakta sejarah para nabi dari Israel. Udah? Nah, makanya kalau Udah? kamu bilang gini, sebentar dulu Yusuf, kalau kamu bilang nabimu itu menerima wahyu dari siapa? Ya dari Tuhan semesta alam. Lanjut dulu, nanti dipotong kamu. Ya nggak namanya mau. siapa? Dari Allah kan? Dari Allah Allah. Subhanahu Betul wa nggak? Ta'ala, ya. Dari Allah melalui Jibril. Nah kalau betul nabimu itu Muhammad menerima wahyu dari Jibril, menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, sementara isi Quranmu itu banyak sama isinya di sini. Kalau memang itu betul, satu saja yang mengkonfirmasi atau saksinya, siapa nabi yang mengkonfirmasi pernah jumpa sama Allah atau menerima wahyu Allah melalui Jibril? Sementara dalam kitabmu dimention itu banyak sekali nabi-nabi yang dimention, Musa lah, Zakaria, Yahya, Yunus, padahal semua itu orang Israel. Kalau betul apa yang disampaikan nabimu itu, siapa nabi satu lagi yang mengkonfirmasi bahwa memang Allah itu ada, dia menyebarkan ajaran Allah? Silakan Yusuf. Sampai ke saksi-saksi sekarang ya. Panik dia. Nah dong, kalau tidak ada saksinya, tidak ada yang mengkonfirmasi, lalu kenapa kamu begitu yakin bahwa nabimu itu menerima wahyu dari Allah melalui Jibril, sementara yang berjumpa Baik. sama Jibril hanya nabimu gitu loh, yang memperkenalkan nama Baik. Allah hanya nabimu. Tapi banyak sekali Oke. isi Quranmu itu sama di sini, cuman dibedakan jadi Allah yang berfirman, padahal Yahweh Yesus Masiah yang berfirman. Gimana itu? Baik. Gini Mbak Mikana ya, kata kamu kan sudah ada tuh di Arab ya. Nih saya dari awal. Di zaman Nabi itu sudah ada tuh ya, katanya Nasara tadi ya. Mbak Mikana, betul ada tapi bukan daerah Nabi saya. Ya. Nasoro itu dia di Najran Selatan dari kota Mekah. Jauh, kagak sekampung dengan Nabi saya. Beda kota. Jadi gak pernah Nabi saya itu belajar ke Najran, gak pernah. Dari mana Nabi saya pernah belajar ke ini ya, ke Kristen Arab atau Nasara atau Najran, Nasrani, Najran tadi? Gak ada sejarahnya. Nabi kami terima wahyu di Mekah. Gak pernah beliau berinteraksi, belajar langsung dengan Bani Najran. Gak ada. Itulah hebatnya Nabi kami, tanpa diajarin dia tahu seluruhnya gitu. Itulah kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya teman-teman. Tuh. Terus lagi pula saksi yang ditanyakan Mbak Mikana. Mbak Mikana, saksi yang ditanyakannya siapa terima saksi? Ya, waktu wahyu itu turun.
Kalaunya banyak-banyakan itu saya rasa bukan mau terima wahyu, Mbak Mikana. Tapi itu mau kondangan. Iya, mau kondangan itu. Coba lihat Nabi Musa ketika menerima 10 hukum Taurat. Banyakan orang nggak? Nggak, Nabi Musa aja sendiri. Kan kayak gitu. Begitu pula penyampaian kepada Nabi Muhammad. Siapa saksinya? Allah, malaikat Jibril. Nabi itu sendiri, saksi ahlinya istrinya Siti Khadijah. Terus saksinya pula, ya saksi ahlinya, itu Waraqah bin Naufal. Tuh 5 saksinya. Allah, terus malaikat Jibril, terus Nabi, terus Siti Khadijah yang membawa Nabi Muhammad ke pamannya Waraqah bin Naufal, saksi ahli. Ayo. Ada 5. Sekarang saya mau tanya Mbak Mikana. Di Yohanes 17 nomor 8, Yesus di situ dia menerima firman. Siapa saksinya Yesus terima firman? Jawab. Tuh, siapa saksinya Yesus terima firman? Di Yohanes 17 nomor 8, silakan. Oke, kamu bilang kan gini Yusuf. Oh, Nabi kami itu tidak pernah belajar dari orang Nasrani atau isi kitabmu itu benar-benar wahyu dari Allah. Lalu kemudian kamu berstatement bahwa saksinya Muhammad menerima wahyu itu adalah Allah, Jibril, terus juga Siti Khadijah, ya, dan sebagainya. Nah, Siti Khadijah berjumpa langsung sama Jibril. Apakah dia berbicara langsung sama Jibril? Oke, jangan dijawab dulu, bentar, ya. Tapi gini, apa Yusuf, sebagus apapun kamu bernarasi tentang nabimu atau kitabmu, sehebat apapun teori-teorimu tentang nabimu dan kitabmu, tapi faktanya Yusuf, apa yang ditulis dalam Quranmu itu banyak sekali isinya di sini. Orang cerdas pasti paham. Walaupun kamu bilang, oh enggak ada belajar sama orang Nasrani, enggak ada dia kopas, enggak ada dia ini langsung menerima wahyu. Tapi faktanya Yusuf, kitab suci ini sudah ada terlebih dahulu dan isinya semua ada di sini. Lalu tiba-tiba ada dalam kitabmu, Musa, Yunus, Zakaria, Yunus ada dalam perut ikan, Musa membelah laut. Semua sudah ditulis di sini dan nabi-nabi tersebut itu menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, bukan menyembah Allah. Cuman di dalam kitabmu jadi dibalik bahwa Allah yang berfirman. Nah, contohnya gini Yusuf ya. Saya kasih contoh. Yang membacakan undang-undang yang membacakan proklamasi 1945 itu adalah Presiden Soekarno-Hatta. Lalu 700 tahun kemudian ada ini dari Belanda ya. Dari Belanda diubahlah sejarah itu bahwa Ratu Wilhelmina lah yang membaca proklamasi itu. Lalu orang Belanda ngaku-ngaku nih, oh, kami ini tidak belajar dari siapapun, ini kami dapat wahyu, nggak ada ini. Padahal kan dia dapat berita dari Indonesia bahwa yang membacakan proklamasi itu adalah Presiden Soekarno-Hatta. Terus orang Belanda ngotot, ya kan, diubah jadi si Ratu Wilhelmina yang membaca itu supaya membanggakan ratunya. Tetapi dia bilang siapa yang membaca proklamasi itu? Bukan Presiden Soekarno-Hatta, tapi Ratu Wilhelmina. Nah, di sini kita paham nih, pasti mereka itu tahu sejarah itu dari orang Indonesia. Bukan tiba-tiba datang wahyu, tiba-tiba datang pengetahuan tanpa ada yang memberitahu. Di situ aja pasti orang paham bahwa mereka itu tahu berita itu, ya pasti dari Indonesia ada yang beritakan. Begitu pula dalam kitabmu ya. Isi kitabmu itu, saya ketika baca Quran, saya langsung tahu ini, wah, kenapa isi kitab saya ada di sini? Hello, karena saya baca Quran Yusuf. Kalau kamu kan nggak pernah baca Taurat, Zabur dan Injil, padahal diperintahkan kamu mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Ketika saya baca Quran, mohon maaf ya, saya langsung bisa nilai, loh, kenapa isi kitab saya, ayat-ayat firman Tuhan saya, ya Bapa semesta alam, kok ada di sini? Cuman jadi diubah, jadi Allah yang berfirman. Jadi sehebat apapun teorimu, sehebat apapun pujianmu kepada nabimu, bahwa beliau itu langsung menerima wahyu, pengetahuan sendiri tanpa ada berita dari manapun, itu hanya menurutmu. Tapi orang yang cerdas pasti paham. Nggak mungkin ya, nggak mungkin orang nggak paham. Karena begini, ini kan kitab suci ini terlebih dahulu muncul nih, sudah tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Arab sudah tersebar, dan isi di sini sudah tersebar kemana-mana. Dan orang Mesihun ya,
orang Nasrani di Arab sudah memberitakan isi kitab ini tentang Musa lah yang hebat yang membelah laut, tentang Yunus yang ada dalam perut ikan, itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kita sudah bisa tahu ini sebenarnya terindikasi kopas atau tidak, ya kan? Nah tapi karena itu imanmu pasti kamu membela nabimu, ya kan? Nah kalau kamu bilang saksinya adalah Jibril, loh Jibril itu kan bukan manusia. Yang menyampaikan Jibril kepada orang lain kan nabimu. Allah itu juga kamu bilang saksi. Loh, yang berjumpa sama Allah itu nabimu sendiri. Nabimu yang memberitahu, nabimu yang berkata, malah kamu bilang saksinya adalah Jibril dan Allah. Loh, sungguh terlalu kamu, Yusuf. Kemudian kamu bilang bahwa Siti Khadijah saksinya. Apakah Siti Khadijah melihat langsung juga Jibril itu? Jibril juga berkata secara langsung sama Siti Khadijah. Jawab dulu. Berkata langsung, berjumpa langsung sama Jibril, Siti Khadijah. Udah? Iya, silakan jawab. Mana jawabannya? Jawab dulu, jangan kemana-mana dulu. Nanti saya jawab itu. Nomor 8 tadi gimana? Ya, tuh kan nggak bisa jawab. Oh Tuhan. Lah, siapa saksi ya? Siapa saksi Yesus terima firman? Jawab dulu itu. Nggak bisa jawab kan Yusuf kan? Nanti saya jawab ini kamu. Habis itu tolong jawab pertanyaan saya. Siapa saksi Yesus terima firman? Dalam Yohanes 17 nomor 8. Yusuf, kamu itu juga ngeyel juga ya. Dari tadi nama Tuhan saya siapa Yusuf? Ya, siapa saksi Yesua HaMasiah terima firman dalam Yohanes 17 nomor 8? Jawab dulu itu. Jangan ketinggalan. Oke. Ya. Yohanes 17 ayat 8. Di situ bukan berarti ada dua oknum, ya. Ada Bapak, ada Yesua, lalu Bapak berfirman, bla 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 bla, lalu Yesua menerima. No. Ya, kalau saya jelasin di situ. Saksi. Ya dengar dulu. Di situ bukan ada dua oknum, ada yang memberi dan menerima. Jadi jangan kamu ke ayat itu, karena di ayat itu bukan berbicara tentang ada dua oknum, ada yang berbicara, ada yang mendengar. No, tapi Yesua HaMasiah adalah Sang Firman Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Jadi di situ artinya kehendak Bapa itu telah dinyatakan kepada dunia di dalam nama Yesua HaMasiah. Itu maksudnya. Nah, saya sudah jawab. Sekarang kamu jawab, apakah memang Siti Khadijah berjumpa langsung sama Jibril, mendengar suara Jibril? Hah? Baik. Mbak Mikana, saya tanggapi dulu jawaban Anda ya. Sebab ya, segala Tuhan. Firman. Jawab dulu Yusuf di situ. Nanti saya akan jawab itu. Habis-habis ini saya akan jawab. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Di sini Yesus terima firman, bukan Yesus itu firman sendiri, bukan. Ya. Nah, makanya saya nanya sama kamu Mbak Mikana. Saya enggak minta penjelasan Yesus itu adalah firman, enggak. Yang saya minta samamu, siapa saksi di sini Yesus terima firman? Saksinya yang saya tanya. Oke. Baik. Saksinya. Oke. Kalau memang kamu, saya ikuti alurmu. Kalau memang itu secara harafiah kamu tafsir, ke depan dulu, nggak usah buka lagi tuh, nggak usah tunjukin. Baik. Saksinya yang saya tanya, karena di situ Yesus terima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ada yang diterima Yesus. Siapa saksinya? Baik. Oke, gini ya. Kalau memang secara rafiah di situ ditafsir ada yang berbicara dan Yesua mendengar firman itu, siapa saksinya? Saya bisa arahkan kamu, tapi saya arahkan ya ke Matius 17. Ketika Tuhan Yesua HaMasiah dimuliakan di atas gunung, ada terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Saksinya adalah Rasul Kefa, Rasul Yohanan, dan Rasul Yakobus. Oh, haleluya. Ada saksinya toh, 3 rasul? Baik. Wow, keren dong firman Tuhan. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa saksinya Muhammad menerima wahyu?
melalui Jibril. Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Hah? Silakan jawab. Kok nggak nyambung ya? Loh, Aduh, Mbak Mikana ini kok nggak nyambung katanya? rupanya. Loh, Yang Matius saya tanya 17 di situ jelas ada suara, ada firman terdengar. Firman itu kan perkataan. Ada suara, ada perkataan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang mendengar saksinya di situ siapa? Rasul Kefa, Rasul Yohanan, Rasul Yakobus. Hah? Saya sudah tunjukin toh Matius 17. Matius 17 dan Matius. Kan Yesus itu dia tidak terima firman sekali doang. Loh, kan kamu bertanya siapa saksinya? Di sini sudah jelas ada saksinya. Ya, iya. Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, kan ada saksinya toh. Ada kan dijelaskan Yakobus. Lah, yang jelas gimana di situ caranya? kok Yakobus kemana caranya? Ya makanya Yakobus itu juga menulis firman Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus Masih ditulis oleh Rasul Yakobus. Loh, yang ya saya dong, minta saksi. Kan ada nih. Yohanan juga menulis firman Tuhan Yesus Masih. Iya, karena dia bersaksi. Menulis. Kamu dengar dulu. Iya dong. Jadi ketika Rasul Yohanan, Rasul Yakobus, Rasul Kefa itu Petrus mendengar ya firman, yaitu di atas gunung, itu ditulis sama Rasul Kefa, sama Rasul Yohanan. Itu buktinya, sudah ada saksinya. Yusuf, kamu gak usah lari kemana-mana. Sekarang tunjukkan siapa saksi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Siapa yang pernah berjumpa sama Allah? Kalau betul Allah dan Jibril itu ada. Nah, bingung kan? Dah. Selamat datang dalam kebenaran, Ceter. Udah? Ya bingung dengan jawabanmu, saksinya nggak ada. Yusuf masih mikirin. Gini, sampai kapan kamu mikirnya, Yusuf? Jawab ketika dulu dong. Yesus Siapa terima saksinya firman, Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Baik, saya akan jawab. Ya udah jawab sekarang, juga jangan kan tunggu Mima nanti. tadi. Ya gini Mbak Mikana, kalaunya kita membahas firman yang diterima Yesus, saksinya kata kamu waktu itu ada Yakobus di atas, kan kayak gitu. Ini akan bertentangan dengan kitamu sendiri. Kata Yesus, suara Bapa itu tidak pernah kau dengar. Jangan ke situ dulu, jangan. Nanti aku jelasin itu, aku jelasin itu. Yohanes 5 ayat 30. Ya, ayat 37 sampai 39. Tunjukkan dulu Yusuf, siapa saksi nabimu menerima wahyu di Gua Hira? Siapa saksinya? Siapa yang pernah jumpa sama Jibril? Siapa yang pernah berjumpa sama Allah? Kalau betul Allah dan Jibril itu ada. Allah nggak bisa dijumpai. Lah makanya, dari mana kamu tahu kalau Muhammad benar-benar menerima wahyu? Kalau hanya satu orang yang mengakui, bagaimana itu bisa dipercaya? Itu layak dipertanyakan. Betul nggak beliau itu menerima wahyu melalui wahyu Allah melalui Jibril atau tidak? Siapa yang pernah berjumpa sama Jibril? Siapa yang pernah mendengar suara Jibril selain Muhammad? Kalau memang betul Jibril itu adalah utusan Allah. Nih, perhatikan. Saya jelasin ya kamu. Kalau saya mau jawab nih ada. Saya semuanya tentang wahyu ya. Nih ya. Kita baca aja. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair ya. Di sini permulaan wahyu datang kepada Rasulullah dengan mimpi nyata dan tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datangnya seperti cahaya subuh. Siapa yang melihat ini? Rasulullah terima wahyu. Nih ya. Siti Aisyah. Tuh. Bukan cuma sekali Nabi Muhammad itu terima wahyu Mbak Mikana. Bahkan istrinya pun melihat gitu. Nah, beberapa wahyu setelah beliau menemui Khadijah lagi mempersiapkan bekal seperti sebelumnya. Sampai akhirnya datang suatu saat yang Hak berada di Gua Hira. Malaikat mendatanginya berkata, bacalah. Di sini ada Mbak Mikana semuanya. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah gitu. Istri Nabi yang melihat penurunan wahyu. Siti Aisyah juga jumpa sama Jibril. Gitu. Loh, jawab. Siti Aisyah juga jumpa sama Jibril. Yang menjumpai Jibril itu Nabi, bukan istrinya. Loh, kan itu artinya Muhammad yang memberitahu kepada Aisyah. Cumananya kamu Yusuf. Makanya kata istri Nabi kayak gimana? Ini baca, makanya dibaca gitu. Ya Tuhan. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Bentuk wahyu itu cahaya subuh tuh, seperti cahaya subuh.
melihat beliau. Ya, Iya, itu yang disampaikan Muhammad kepada Aisyah toh. Betul nggak? bukan Aisyah yang bercerita ketika dia melihat penerimaan wahyu. Berarti Aisyah itu juga jumpa sama Jibril. Berarti Kayak Aisyah gitu. juga jumpa sama Jibril, bertemu sama Jibril. Oh, Jibril yang bukan. berkata sama Aisyah. Loh, jadi Malaikat Jibril itu bukan nongol langsung, kagak. ya udah, terus Aisyah tahu dari mana? Ya, Aisyah mengetahui turun wahyu itu seperti cahaya subuh tuh. Seperti cahaya Nggak ada subuh. kelihatan. Ya cahaya subuh ya ada Oh. terbitlah matahari. Dibilang itu cahaya. Cuman ya kamu Yusuf. Ya, itu kan cara penurunan wahyunya. Cahaya subuh. Iya. Mungkin karena terbit Waktu matahari cahaya- bilang waktu cahaya ca- subuh kali waktu pas ca- lagi bangun. Waktu Cuman cahaya ya kamu ini. disampaikan kepada malaikat Jibril seperti cahaya subuh gitu. Seperti Sama Jibril. Kalau betul Mbak Jibril itu Mikana. ada. ya, Mbak Mikana, yang memproses pewahyuan itu adalah nabi, malaikat, dan Allah, bukan istrinya. Gimana? Aisyah itu sih? melihat cahaya gitu. Melihat cahaya. Ya iya. Itu- dia selama hidup dengan Nabi, Aisyah melihat itu. Bentar, Melihat cahaya apa? Gimana ceritanya ini? bentar ya. Saya akan tunjukkan ya nih ya sama Mbak Mikana. Saya ambil di ini aja ya teman-teman. Ya, nih Aisyah radhiyallahu an pernah menyaksikan langsung Nabi Muhammad ya. Nih, Nabi Muhammad menerima wahyu. Itu di mana Menggambarkan itu? momen Datanya itu. tersebut bentar sebagai pengalaman yang sangat berat. Beliau nih. Bentar. Nih ya. Bentar ya. Saya bukakan. Bentar. Nih, Udah yang di Ada bawah hadisnya. jangan panas. Kalau Yusuf hadis udah bisa jawab. riwayat Bukhari 2. Ya, maka Rasulullah menjawab, terkadang-kadang kepadaku seperti suara gemeringking lonceng, dan cara ini paling berat bagiku. Lalu berhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Aisyah berkata nih, ya, hadisnya ada. Sungguh, aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin. Kan gitu. Lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucur keringat. Hadis riwayat Al-Bukhari 2. Oh, jadi Aisyah melihat nabimu itu berkeringat dingin gitu. Lah, itu hadisnya. Nabi terima wahyu, Aisyah itu tahu, menyaksikan, dia melihat langsung. Loh, kenapa nabimu sampai keringat dingin? Lah, itulah prosesnya penerimaan wahyu. Loh, mana ini kok bisa keringat dingin penerima wahyu kok keringat dingin? Kemana ini? Keringat dingin. Kalau orang keringat dingin itu gara-gara apa, Yusuf? Coba googling dulu ciri-ciri orang keringat dingin. Udah terjawab tuh. Bukan cuma di Gua Hiro itu penurunan wahyu. Waktu Nabi beristri Siti Aisyah juga turun wahyu. Dan istrinya langsung melihat. Ayo. Oke, di sini ya.
Aku baca ya. Hmm. Keringat dingin atau diaforesis adalah kondisi tubuh mengeluarkan keringat berlebihan tanpa dipicu suhu panas atau aktivitas fisik. Seringkali merupakan tanda kondisi medis tertentu. Penyebab umumnya meliputi stres, cemas, shock. Lah. Gula darah rendah atau hipoglikemia, infeksi, hipotensi, nyeri hebat, serangan jantung atau efek samping obat. Kok ciri-cirinya menerima wahyu? Mohon maaf ini Yusuf, kamu sendiri yang bawa data loh. Jadi aku Iya. tanda tanya besar ini. Kenapa nabimu ketika menerima wahyu kok keringat dingin? Padahal ciri-ciri orang keringat dingin itu adalah cemas, shock, hipotensi, nyeri hebat, serangan jantung. Karena yang beliau lihat itu memang luar biasa gitu. Kenapa? Aduh Tuhan. Nih hadisnya ya, Makanya. teman-teman saya bacakan nih ya. Dikira saya bohong. Siapa saksi Nabi Muhammad terima wahyu? Nih ya, banyak. Ada Sana Abdullah ibnu Yusuf, qala akhbarona Malik an Hashim an Urwah an abihi an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha anna Haritha bin Hishamin radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini misla solsolatil jaros wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad aitu anhu ma qala wa ahyana yatamatsalu lil malaku rajula. Langsung aja ya nih. Saya bacakan langsung. Dari Abdullah bin Yusuf, Malik menceritakan kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ummu mukminin, semoga Allah meridhoinya, bahwa Al-Harith bin Hisam, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Rasulullah menjawab, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan itu adalah paling berat bagiku. Lalu keadaan itu berlalu setelah aku memahami apa yang diwahyukan. Kadang-kadang malaikat datang dalam bentuk seorang lelaki, berbicara kepadaku, dan memahami apa yang dia katakan. Aisyah menambahkan, sesungguhnya aku melihat wahyu turun kepadanya pada hari yang sangat dingin. Tuh, dan aku melihat keringat menetes dari dahinya setelah wahyu itu selesai. Nah itu dia Yusuf. Mohon maaf nih. Padahal pada hari itu adalah hari yang dingin, tapi kok bisa keringat dingin? Sementara orang yang keringat dingin itu adalah orang yang stres, cemas, shock, hipotensi, serangan jantung. Kok bisa pula disimpulkan itu sedang berjumpa sama Allah melalui Jibril? Lah, kalaunya bukan terima wahyu. Karena orang yang keringat dingin, cemas, shock, hipertensi dan lain sebagainya, hipotensi, itu orang yang prosesnya keringat memang dingin kayak itu gitu. biasanya orang yang orang yang cemas, stres. Itu kan medis, ini terima wahyu beda. Nah itu dia, makanya beliau keringat dingin. Kenapa disimpulkan jumpa sama Tuhan? Nah, Nama dari mana Aisyah tahu kalau itu adalah sedang menerima wahyu dari Jibril? Kalau bukan terima wahyu dari Jibril, mari kita lihat ucapan Nabi. Apakah betul terima wahyu atau bukan? Kan wahyu yang diterima Nabi itu adalah Al-Quran kan? Kita Lihat dulu tepingan-tepingan pengikutmu di bawah ini Yusuf. Dari tadi dibilang udah turunkan aja Mikana katanya. Turunkan aja Mikana katanya, mereka udah panas di bawah. Bukan mereka panik, tapi apa? Tapi kamu nggak nyambung gitu lah. Ya udahlah Yusuf, aku turun dulu lah. Netizen udah bilang turunkan aja Mikana katanya udah panas orang itu. Nggak ada saksinya siapapun nabimu menerima wahyu. Cemana ya kamu?
saya datanya ada. Nabi Muhammad terima wahyu ya teman-teman. Ternyata keringat dinginnya. Ya udahlah Yusuf, aku Ada. turun dulu lah ya. Aku Oke. udah 9:30, udah lebih 1 jam juga aku di sini. Baik. Terima kasih ya Yusuf. Baik. Jangan baperan ya, Sama-sama. jangan kalian keruduk rumah saya ya kalau diskusi sama Yusuf. Oke, Mami Kanata, tangan.